Kan perbedaannya di mana? Silakan. Iya, kalau perkataan sapi betina di ayat yang lain, Sorry, kita nggak terima penghujat ya. Tidak ada, kami tidak menerima perkataan sapi betina ya. Jadi nama surahnya Al-Baqarah, bukan berarti yang bicara sapi betina itu namanya kurang ajar ya. Kita dari tadi itu diskusinya santun. Kita dari tadi tidak menghujat siapapun, kita mengarahkan teman-teman supaya bahkan kita ketawa dari tadi. Jadi kalau ada orang-orang yang memang sengaja menista Al-Quran, mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataan sapi dan perkataan semut, maka itu adalah sebuah penistaan agama ya. Itu kekurang ajaran dari orang menganut agama Kristen tapi klaimnya agama kasih. Karena Al-Quran itu firman Allah ya, bukan perkataan sapi betina. Tidak ada ceritanya apabila nama surahnya sapi betina maka yang berkata sapi betina itu kekurang ajaran orang Kristen, kekotoran otak dan pikiran orang Kristen yang kecenderungan hatinya ingin menyakiti hati kita umat Islam. Kalau kita biarkan orang-orang seperti ini ada di antara kita, maka kita tidak ada bedanya dengan mereka, karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa, kita tidak boleh berada di tempat atau di satu meja dengan orang-orang yang menghujat hak Allah, menghujat Nabi dan menghujat Al-Quran. Kita memberikan tempat kepada saudara kita Kristen yang ingin menyampaikan keilmuannya dan ingin mendapatkan ilmu kita dan mau diskusi dengan kita secara baik-baik, tidak menghujat, karena kita bukan provokator, kita warga negara Indonesia yang ingin mencerdaskan anak bangsa. Jadi para penista agama kita tidak lagi memberikan tempat kalau suasana kita sudah senyaman ini. Lanjut Pak Gembala. Betul. Oke, kita kasih aplaus dulu ya. Jadi tadi sudah sepakat ya, Rian ini Tuhannya dua, betul ya? Tuhan ada dua itu menurut Pak Lopo gimana? Yahweh Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Yahweh pencipta langit dan bumi. Oh, berarti Yesus bukan pencipta langit dan bumi? Coba baca. Iya, jadi yang mana? Coba baca. Oke. Yohanes 1. Oke, antara Yesus dan Yahweh beda atau tidak? Beda. Siapa yang pencipta langit dan bumi? Yesus atau Yahweh? Tadi saya bilang Yesus itu ada dua natur. Yang menciptakan langit dan bumi Yesus atau Yahweh? Yahweh. Oh, bukan Yesus ya? bukan Yesus menurut Pak Lopo gimana? Biar jangan salah paham lagi. Enggak, kau ini dari dulu udah pintar-pintar ya. Sebagai ya, jemaat saya ini di situ nggak paham. Kalau nggak pintar-pintar kita belajar. Kalau orang nggak paham terus kita mau ngomong apa dia juga nggak mengerti gimana? Oke, coba kau jelaskan. Bingung aja kita. deh. Coba kau jelaskan aja. Tadi kan saya bilang Yohanes 1 itu jelas loh, coba pengertian. Saya tanya nih dari Al-Quranmu ini, Allah itu punya firman nggak? Punya firman. Firman Allah itu berkuasa nggak? Firman Allah berkuasa? Ya, berkuasa nggak? Kok berkuasa? Berkuasa yang punya firman. Yang berkuasa yang punya firman. Diam dulu, ini sama Pak Lopo. Firman Allah itu berkuasa nggak? Firman Allah tidak, karena yang berkuasa itu yang berfirman. Berarti firman itu bukan punya Allah, jadi nggak berkuasa. Tidak. Terus? Berkuasa yang punya firman. Yang berkuasa yang punya firman, Dul. Duh, parah ini. Kenapa? Kalau ya, kamu dengarin dulu. Ya, yang berkuasa yang berfirman lah. Firmannya tidak berkuasa, tidak berkehendak, bukan esensi ya, hakikat hidup atau yang apa lah ini. Dengarin dulu. Dengarin dulu. Berarti firman ini bisa dibakarkan, bisa dibakar. Karena nggak ada barangnya. Apa yang mau dibakar? Coba. Bisa firman Allah ini bisa dibakar. Apa yang mau dibakar? Nggak ada barangnya. Apa lah ini? Ya Al-Quran.
bisa itu dikatakan. hasil Al-Quran itu Ya, hasil Al-Quran. dari Allah berfirman yang Ya dituliskan oleh manusia. Tapi dia izin tuh nggak masuk berkuasa. ke sini, Bang Palopo. Berarti dia nggak berkuasa bentar, di dalam bentar. diri Nah, Palopo. Iya, maju nih, aku saya jawab beli nih. bodrek dulu nih, aduh, pusing saya kepala. Dulu, Naik asam dengerin lambung dulu. saya, asam lambung naik. Asam lambung naik Palopo. Ya, saya harus masuk karena ini wilayah saya dan saya tidak mau banyak orang salah paham dan saya ingin kamu juga nggak salah paham. Kamu boleh salah paham tentang agamamu, tapi kamu tidak diizinkan. Ini kan saya merujuk, iya, saya kan Bentar, saya kan bro, merujuk ke bro. agamamu supaya Bro, kalau paham kamu sama-sama bicara tentang paham. agamamu, kamu boleh salah paham. Sekali Ini kan ya. dari kan kita ngomong tentang firman La ini. ilaha illallah. Saya lagi ngomong dulu poinnya biar dapat, bro. Ini kan saya tanya, Kalau jawab ya, kamu saya tanya. menjelaskan agama, la ilaha illallah subhanallah ya. Oke, lanjut. Ya sudah, bagaimana mau lanjut kalau lu ngomong terus? Ya saya bilang kan lanjut. Di Komal ini prioritas utama kita tuh edukasi. Entertainer atau hiburan yang kami hadirkan itu adalah bonus untuk Anda yang menonton agar tidak bosan. Maka bercanda pun kami umat Islam kami atur di sini bercandanya, tidak menghujat, tidak merendahkan begitu. Nah, kecuali nanti memang itu menjadi natur yang kilaf dari saudara kami, saya kah, Bang Palopo atau Mikana, Tante Mika. Di sini Rian, tanggung jawab saya sebagai narasumber dan juga akademisi dari agama saya Islam itu meluruskan setiap kesalahpahaman tentang agama saya, itu kewajibannya. Sunnahnya adalah apa? Mengizinkan kamu menjelaskan agamamu supaya orang Islam tahu bagaimana cara kalian berkeyakinan. Itu sunnahnya itu. Dilakukan nggak apa-apa, tapi kami berpahala ketika pantas, bersyukur kami kepada Allah, bisa jadi sunnah kemudian. Sorry, nggak bisa dikatakan sunnah. Na'udzubillah min dzalik ya. Intinya kami mengikuti Rasulullah dengan cara apa? Tidak zalim kepada kalian lah. Itu tepatnya. Dalilnya adalah kami tidak zalim. Tapi kalau kamu menjelaskan agama saya, kamu tidak berhak kecuali kamu kredibel. Ya. Nah, ketika kamu bilang tadi bahwa apakah firman itu berkuasa? Kami sudah menjawab 3 kali malahan. Tidak, karena yang berkuasa pemilik firman. Lalu kamu bilang, oh berarti Al-Quran itu bisa dibakar. Siapa bilang Al-Quran tidak bisa dibakar? Al-Quran disobek pun bisa. Dipijak Sofiatul pun pernah kok. Tapi itu adalah mushaf Al-Quran. Makhluk. Yang makhluk yang mananya? Kertasnya makhluk, tintanya makhluk. Tapi kehendak Allah di dalamnya itu adalah sifat Allah. Kehendak Allah. Dan itu bukan makhluk. Karena itu tidak berbentuk, tidak berwarna. Nggak bisa dibakar karena itu kehendak Allah. Hasil dari Allah memiliki sifat berkehendak, maka muncul kehendak. Tidak diciptakan karena itu adalah apa yang ada dari diri Allah. Sifat Allah lah. Jangan kalian hancurkan akal manusia dengan mengatakan bahwa suara adalah yang bersuara. Jangan rusak pemikiran manusia ketika kalian berkata cahaya adalah matahari. Tidak bisa begitu. Cahaya bukan matahari. Ya, manis itu bukanlah gula. Manis sifatnya gula. Gula adalah esensinya. Manis itu sifatnya. Matahari itu bukanlah sinar. Sinar bukan matahari. Sinar itu apa yang dihasilkan oleh matahari. Masa begitu saja tidak paham? Jangan rusak akal manusia. Jangan buat manusia terpuruk dengan cara menanamkan doktrin yang kalian imani lalu kalian rusak peradaban. Jangan, itu tidak baik. Saya tidak akan izinkan itu. Jelaskan saja imanmu, nggak apa-apa. Ya, imanmu hakmu untuk menjelaskannya dan kami akan menanggapinya. Tapi ketika masuk ke ranah Islam tidak berhak, saudaraku. Karena kami akan berhadapan di hadapan Allah ketika nanti malaikat Allah bertanya, kenapa kami biarkan orang yang tidak pernah mengerti agamanya sendiri menjelaskan agama kami? Saya tidak mau begitu, saya tidak mau ambil bagian. Dan saya juga tidak ada momentum saya mengizinkan penghujat naik untuk memperlihatkan kepada saudara muslim saya, ini kelakuan orang Kristen. Habis itu saya turunkan setelah saya ludahi mukanya. Begitu sifat kami ya. Kami ini umat yang diperintahkan untuk adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Rian, jelaskan agamamu, jangan singgung agama kami kecuali kamu berilmu. Atau kalau kamu ingin mengerti agama kami, kamu bertanya saja. Tugasmu dan hakmu hanya bertanya. Kalau tidak mau mengikuti aturan Komal ini, silakan turun. It's okay. Lanjut. Oke, saya tanya sifatnya Jadi, Allah. Sifatnya. ya udah, bertanya saja. Sifatnya Allah itu apa aja?
Sifat Allah banyak, ada 99 sifat wajib bagi Allah dan ada 20 sifat wajib, ada 2 sifat mustahil. Itu banyak. Coba yang mana jelaskan. yang mau kamu bahas? Coba Ya jelaskan. panjang lah, masa aku jelaskan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Masa begitu? Terjemahan Beda dengan dulu, Yesus. terjemahan Al-Kabur, Al-Dikubur, Al-Mati, Masa Uni nggak Al-Lapar, paham terjemahan? Al-Ngamu, Al-Ngantu, Saya bukan bangsa Arab. Al-Nenen, Al-Gede, Al-Kecil, Al-Manfus, Al-Marhum. Iya kan gini, saya Terjemahan. banyak yang mau dijelaskan. Saya Terjemahan. sampaikan dulu sifat Allah Baca, itu baca, terjemahannya. baca. Oke, Gak usah saya lah sampaikan Umi, di sini ya. gak usah diperintah-perintah sama dia. Apa enggak Oh iya ya. Dia nggak Benar ngerti, juga ya, nggak saya usah. terjemahan dulu. Makasih Bunda. Wih, Iya. kok saya jadi budak dia ya? Iya. Sorry Rian, aku bukan budak. Ngapain lo perintah-perintah Untung Bunda Umi, ngingetin. Enak Wah, aja. jangan Iya. mau Belajar lo bahasa Arab. Ini sorry, aku nggak bukan budakmu. Betul juga kata Bunda aku. Enak aja kau perintah-perintah. Iya. Terima kasih Bunda. Kerja-kerja, Aku Bunda. terjebak dengan penjajahan Syrian ini. Oke, nanti saya baca Quranmu ya. Baca. Oke, nanti sabar. saya baca Quranmu. Sabar, saya netral di sini ya. Saya iklan dulu sebentar ya, host izin ya. Teman-teman di bawah, sabar dulu, sabar. Diam, Teman-teman Bang. di bawah 2,5 tolong dibantu di tap-tapnya, macet ini tap-tapnya. Yang hadir yang leporen dong, dia dikencangkan kopi, dikencangkan tap-tapnya teman-teman. Ini agak macet ini ya. Lanjut. Ini juga dong, apa namanya, follow-follow. Oh iya, follow dong semua akun di atas ini. Bunda Mila adalah beliau ini, masya Allah, sebagai salah seorang supporting teman-teman Apologet ya. Di follow teman-teman semua akun ya. Jadi sekedar Bunda informasi. ke-mute, Bunda. Betul ya. Jadi kalau ada yang mau ke Amerika atau kemana, bolehlah hubungi Bunda Mila ya. Di sana beliau ini, aduh masya Allah, mengenai Bunda ke-mute. transportasi, akomodasi, boleh lah ya. Di follow semua teman-teman 2,5 Boleh yang di minta atas ya. jelasin dong. Sabar Rian, sabar ya. Itu bukan, kalau minta tuh yang bagus, minta tolong saya ikut, tapi kalau diperintah-perintah enak aja lu. Untung Bunda Bukan bilang ingetin gue, minta bukan jelasin budak lu. lu. Yaudah, bentar dulu, gue lagi buka kue. Makasih buat kakakku. Terima kasih buat kakakku telah mengirimkan oleh-oleh kepadaku. Barusan aku terima paketnya, masya Allah, makanan ini ya. Ada di sini odol, bakpia pato, dan keripik, dan masya Allah kopi juga ada, kopi Aceh. Barakallah kakakku. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kakakku tersayang, kakakku yang ada tinggal di Jakarta. Semoga Allah kembalikan seperti yang Allah janjikan ya. Kalau kita membelanjakan harta kita untuk orang lain, maka akan dikembalikan lebih daripada Masya itu. Allah. Dan ini adalah makanan yang akan menjadi cemilan aku supaya aku semakin kuat menghadapi pernyataan Oten. Semoga aku semakin pintar dan cerdas sehingga ini menjadi darah dan daging, dan ketika aku selalu hidup untuk menyampaikan firman Tuhan kembali kepada kakakku yang tercinta, semoga Allah meridhoinya. Ini terima kasih bakpianya, terima kasih kue-kuenya, subhanallah ya. Dan di sini ada juga ini nih, ini namanya odol Aceh guys ya, odol Aceh, atung ketak-ketung. Nah ini dia ya, masya Allah. Oke, baik, kita lanjut. Papi Gembala mau dilanjut dulu atau bagaimana? Lanjut dulu nih, lanjut. Oke. Ya Rian, Rifa, kamu minta Rifa tolong ini. kalau Oke. mau belajar sama aku tuh yang sopan. Benar juga kata Bunda. Untung Bunda Oke, tadi ngingetin aku. Kalau nggak Rifa kejebak aku cerdas sama dan pintar. penjajahan. Tapi kalau saya Dulu kau dengar bilangin, biasanya dikatakan menghujat juga pintar ya. sama orang yang lebih bodoh daripada kita itu bukan pujian. Tapi dikatakan pintar Bukan, sama orang yang bu- lebih pintar daripada kita itu baru pujian. Bukan pujian, pintar itu bisa dikatakan bodoh juga, bodoh dan Allah. pintar bisa. Udahlah, banyak tadi. Udah bertanya aja. Aku Tadi kan sambil kamu makan bilang bakpian nih. pintar Tanya dan aja. cerdas. Bertanya saja, 100% bodoh, 100% pintar pula dibawa-bawa dia. Bertanya saja. Lanjut. Iya, saya tanya sifatnya Allah itu apa? Sifat Allah banyak. Iya, coba jelasin. Enggak mau aku. Kau bacalah sendiri di buku banyak. Orang tanya Asmaul nggak mau Husna. jelasin gimana belanya Allah, pembelian Makanya aku bela Allah. Kok Allah aku bela? Terus coba panggil Allah biar saya jelasin kepada saya. Kalau Unirifa nggak ada. Panggil Allah gimana nih? Kopi Terus Tuhan kamu nggak pembantu bisa kau dipanggil-panggil kayak Tuhan kau. sifat-sifatnya Allah gimana? Lama-lama kurang ajar ini orang memang. Kau suruh Iya, aku panggil terus- Allah. Kau pikir Tuhan kami itu sama seperti Tuhan kau yang bisa disuruh-suruh? Iya, dia bilang sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu apa sih? Sifat Allah itu banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Baca Al-Qudus, terjemahan Maha aja, Suci. terjemahan. Loh, apa urusannya? Kau baca lah, mak capek aku. 99 mau kubacakan, kau pula nyuruh-nyuruh, kau bacalah sendiri. Bukan dua aja, satu aja nggak apa-apa.
Tuhanku tidak pernah mati, Al-Hayyum. Tuhanku tidak pernah mati. Dah, itu salah satu yang paling penting. Beda dengan Tuhan kau yang pernah mati. Tuhanku tidak berkelamin, laisa kamitslihi syai'un. Beda dengan Tuhan kau yang berkelamin dan berwujud manusia. Nah, itu yang paling penting Tadi yang kan, kau pahami. tadi kan di situ bilang nggak usah terjemahan Tuhan. Pasti rob Turun aja. sekolah, Rob kau pula aja. nyuruh aku. Agak gila aku tengok orang Kristen nih. Oke, kita naikkan lagi yang lain. Nyuruh-nyuruh dia. Kalau kau mau baca satu buku, aku pula kau suruh. Makasih bunda loh. Kalau tadi aku Oke ya. suruh dia. Oke ya. Tapi Udah kau baca, saya jangan kau dengarkan ke kami. Kau baca sendiri kok. Kau pula pengen. iya, dengarin Kalau kau dulu. membaca, kami nggak perlu kau jelaskan. Aku lebih paham daripada aku. Ini agak gila ini orang nih. Kalau kau ingin tahu, kau baca sendiri, kau renungkan Nggak bisa sendiri. Kau pula kau ngajarin jelasin. aku. Nanti saya jelasin. Nanti Saya yang kau baca dulu. Kau baca dulu. Kau baca dulu. Saya baca. Nanti saya jelasin. Kau Boleh? baca sendiri, ngapain kau buka mic? Gak normal kau ini Kristen. Orang Kristen ini kenapa kayak gini ya guys? Mereka bertanya, kita jelaskan. Mereka memerintahkan kita, menyuruh membaca. Kita nggak mau, kenapa? Karena kita bukan orang bodoh. Kan Quran Ya kau yang mau membacakan, agak gila ini. Astagfirullah, memang agak gila orang ini. Apa karena mereka ini menyembah Yesus ya? Kau itu kan ingin bertanya, kami menjawab. Tapi ketika kau perintahkan kami tidak bisa ikut karena kami bukan domba, karena kami bukan binatang, kami bukan budakmu kayak Tuhanmu yang bisa disuruh-suruh. Oh, mulai kemana-mana. Kami di sini mengedukasi. Aduh Kemana-mana. ya Allah. Buktinya Tuhan kau pernah disuruh sama setan memasukkan dirinya ke dalam babi. Tuhan kau ikut. Nggak Aduh ya usah Allah. Bahkan Tuhanmu ikut ketika dibawa sama roh ke padang gurun. Jangan panas. Udahlah juga. kau ini di sini Panas. bertanya aja, bukan memerintah, bertanya. Ya, saya tanya. Enak sekali. Saya tanya, rob itu disematkan kepada siapa? Rob apa? Rob. Ya rob apa? Rob Aku juga itu, rob. Iya, disematkan kepada siapa? Ya rob apa? Aku juga rob. Nggak ngerti rob apa? Nggak ngerti rob. Rob itu pemilik dan pemelihara. Pemilik dan pemelihara apa? Kata Tuhan. Kata Tuhan. Rob itu Disematkan artinya pemilik kepada dan siapa? pemelihara. Rob itu. Apa? Iya, Pasti ada rob dua apa? rob. Rob apa? Disematkan kepada Rob celana Muhammad dalam juga boleh. Rob Kepada sempak. Allah juga Misalnya boleh. Yesus pemilik sempak, misalnya gitu. Jelasin. Yesus pemilik Nggak, salib, Uni. dia adalah rob salib. Nggak usah uni, nggak usah. Nggak usah. Aduh, ini orang Kristen ini berkali-kali ini capek lama-lama. Makanya aku Tadi yang butuh naik, yang Rob naik. apa? Kalau kau bertanya, rob itu disematkan Ada kepada naik siapa? bilang Rob sapi apa dulu? betina. Orang bukan menghujat, orang tanya itu. Kalau Yesus itu betul-betul rob salib dan rob sempak karena Kamu pernah protes dia terus. pakai Ya sempak udah, di koyak, itu fakta. Udah. Kamu Itu pada kok malah malu dia. protes terus. Yesus Ya itu udah. Yesus Udah. itu bahkan keledai aja Udah. diam dulu Ten. Udah. Yesus udah suruh buka mulut. Udah. Nah, ini penghujat teman-teman ya, kita nggak butuh. Rob itu artinya pemilik dan pemelihara. Aku ini juga rob di komal ini. Makanya segala kuasa telah aku terima dan aku berhak meludahi siapa saja. Nah, kalau ditanya rob itu disematkan ke siapa? Aku tanya rob apa dulu? Rob apa? Misal rob sempak terkoyak, itu Yesus. Rob tiang salib, itu hadis Romawi. Rob apa? Rob apa dulu? Rob keledai punya orangnya yang disembah, yang rob keledai itu ada tuh Kurius keledai itu yang diambil Yesus tuh. Rob apa? Mengganggu orang lagi makan bakpia aja kau. Aku lagi menikmati kehidupan kok. Rob sempak itu kenapa? Karena itu aja yang dimiliki Yesus. Maaf ya Kristen. Kalau kalian mau mengatakan Yesus adalah rob, aku tahu dia tuh cuman yang milik dia tuh cuman sempak sama jubah dia. Itu pun ya kan Bang Polopo ya. Ada lagi nggak ya kepunyaan Yesus? Nggak ada kayaknya. Kitona sama jubah aja. Ada temuan terbaru sekarang. Ternyata Yesus ini luar biasa unik. Dia punya mujizat itu napas beracun. Napas beracun. Itu temuan. Itu temuan ya kemarin ini ya. Tapi next lah itu kita bahas ya. Next. Jadi ternyata Yesus ini luar biasa teman-teman. Dia itu punya napas beracun. Jadi kalau dalam istilah Inggrisnya apa ya? Jigongman barangkali ya. Jigongman ya.
Jigong gue. Iya, jadi dari Dengar nafasnya loh. aja orang bisa metong loh, hati-hati loh. Betul. Kan kalau dia lagi ngomong orang bisa pingsan. Pantas nggak banyak orang suka sama dia ya. Nggak pernah ketawa, dapatnya beracun. Iya, jadi ini data ya, kita tidak boleh menghujat ya. Coba teman-teman buka di dua salonnya Ika, 2 Tesalonika 2 nomor 8 ya teman-teman ya. Bunda Mila, tolong di follow dulu teman-teman ya. Jadi ini rahasia ya, jangan ngomong sama siapa-siapa. Jadi ada di 2 Tesalonika 2 nomor 8. Tesalonika. Di situ ini nggak boleh menghujat, ini data ya, ini data teman-teman ya. Begitu aja ini ya, lanjut. Ya, jadi itu bukan penghujatan barusan ketika saya katakan Yesus rob sempa, karena memang yang setahu saya barang-barang yang betul-betul dimilikinya dari barang pribadinya itu pedang nggak punya, ya, rumah nggak punya, bantal nggak punya, terus ikan goreng minta, keledai itu minta punya orang. Maka yang dipunya dia itu cuman jubah sama sempa atau kitona itu. Maka dia bisa dikatakan pemilik dan pemelihara sempa. Salib itu juga bukan punya dia cuma ditempelin salib. Itu loh, jadi ini bukan penistaan, tapi ini sebuah faktual. Karena rob itu artinya pemilik. Aku rob apa banyak? Aku rob buku ini, aku robnya. Lampu ini aku robnya. Kok laptop ini aku robnya. Kipas ini Kak Ina robnya. Waduh, napas dari mulutnya. Ya, ya. Jadi nggak boleh ini ya, ini data loh. Aduh ya Allah. Jadi cukup dengan jigongnya, napas mulut. Ini sudah bisa metong orang. Ini rahasia ini ternyata. Aku baru sadar loh. Oh, ini mungkin alasan kenapa orang-orang banyak nggak suka sama dia ya. Karena mulutnya. Oh, tapi masuk akal loh papi. Waktu dia mengutuk pohon ara itu kan gara-gara omongan sendiri. Mungkin makanya murid-murid kabur. Ya Allah, ya. Ampunilah hambamu ya Allah, mereka tidak tahu. Ampunilah kami berdua ya Allah. Kami tidak berniat menertawakan Tuhannya Oten, tapi begitulah yang tertulis. Kami tapi luar biasa memang, luar biasa ya. Jadi cukup sebenarnya mujizat yang tersembunyi ini ngeri teman-teman. Jadi Yesus Yunani ini cukup dia bernapas, metong. Ampuni mereka ya Tuhan, mereka tidak tahu. Oh, ini juga efek samping dia nggak punya istri kali ya. Ya, kalau Nabi kan dia suka siwa ya. Nabiku wangi ya, ada rasanya nih. Wangi banget nabiku, giginya bersih, siwanya. Kalau Nabi Muhammad berbicara, istrinya pasti pengen deket-deketin hidungnya sama mulutnya dan jenggotnya wangi. Kalau ini murid-muridnya takut. Napasnya berat. panas di bawah. Padahal teman-teman Kristen ini harus bersyukur kepada teman-teman Muslim, karena teman Muslim ini suka baca Bible gitu. Banyak sebenarnya rahasia. Ini kalian makanya Bible itu jangan diketekin. Sakit perut. Kita sapa dulu tamu-tamu kita, sudah banyak ini papi. Papi, nanti Bunda Gembala mau sholat zuhur dulu, sekitar menyapa dulu. Papi Gembala tolong handle dulu, ya baru kita gantian nanti ya. Kalau nggak nanti Bunda Bila yang maju ya. Oke, kita sapa dulu. Bunda Bila ini pemain cadangan teman-teman ya. Jadi tolong di follow. Tolong di follow akun Bunda Bila karena beliau ada pemain cadangan ya. Jadi ketika kami sholat dan makan, Bunda Bila akan membackup kami. Oke, Gary 4513 silakan perkenalkan agamanya apa? Gary. Oke, turun dulu. Nanti kena napas Tuhan bahaya.
Edelweiss agamanya apa? Edelweiss, waduh, naik hanya untuk diam. Senon, oke. Aku mau cuci hidung dulu ya, mengeluarkan setan dalam lubang hidungku yang adalah Tuhannya Oten ya. Jadi izin teman-teman, aku mau sholat zuhur, nanti Papi Gembala akan handle. Karena setan dalam lubang hidung ini harus dikeluarkan karena itu adalah Tuhannya Oten. Karena Tuhan dalam lubang hidungnya Oten. Jadi Tuhannya Oten harus aku keluarkan dulu. Aku mau gitu ya, biar keluar Tuhannya Oten. Karena ternyata dalam kitab Ayub, dalam lubang hidung manusia itu ada Tuhan. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Aku duduk keluar setan, kamu bersin kesetanan. Tuhan yang berserakan, jeng jeng jeng. Jadi nanti kita bahas tentang napas Tuhan ini ya, Papi Gembala ya. Siap Uni, siap. Tapi ini mau zuhur juga ya di sini Uni. Oh gitu. Gantian mungkin ya. Oke. Jonathan Nandar monitor dulu, jangan langsung matikan. Ini prolog dulu, closing statement dulu. Nandar monitor, Nana si bolo-bolo si bala-bala si bala sekadala bala-bala. Nandar monitor. Nandar oncom, monyong, ompong. Mau tutup ya? Aman. Kita mau sholat. Oke, nanti Nandar kalau dia mau lanjut karena kita beda waktu sholat. Aku dan Papi Gembala mau pamit undur diri. Ingat teman-teman, secara filosofi kami ini Power Rangers. Bang Zuma itu Rangers merah. Dia pemimpinnya, Ranger merah. Ranger putih apa Ranger merah pemimpin? Ranger putih dia pemimpin. Terus kemudian Bang Zuma Ranger putih. Kemudian Jonathan Nandar Ranger hitam. Aku jadi anak Ranger aja lah. Bunda jadi penasehat Ranger. Ranger, oke. Kan jadi penasehat kami. Bagian Musuh kita Rita Repulsa. Jadi Power Rangers itu namanya Zalgon. Ada namanya si Gordon. Bunda Mila tuh Gordon. Pensupport para Power Rangers. Namanya Gordon dia. Ada itu. Ada Gordon sama yang Ustadz Yusuf PI. Kalau Ustadz Wafi itu Ranger putih. Iya, enggak, kalau Bunda bukan yang ayah-ayahnya. Ayah itu pembantu Bunda. Bunda itu si Gordon yang memberikan perintah-perintah kepada para Power Rangers. Free will, yang memberikan free will semua ya kan, betul ya? Yang memberikan itu. Sang sumber. Allah serem banget ya. Posisiku ngeri. Enggak apa-apa Bunda. Ya, jadi Bang Zuma itu Ranger merah, Ustadz Wafi itu Ranger putih. Si Kores ini Ranger biru, Bang Palopo ini Bang Palopo tadi Ranger biru, si Jonathan Nandar Ranger hitam, si Kores itu Ranger kuning. Kores bukan, Kores itu Ranger hijau, si Mika Ranger kuning karena dia nggak jelas antara laki dan perempuannya nggak jelas. Aku Ranger pink ya, gitu, paham ya? Sudah paham sampai di sini ya? Jadi kami ini Power Rangers ya. Jadi kami kalau seandainya model ini kalau Bang Faruk itu dia masuk ke bukan Power Rangers lagi, ada satu lagi itu nanti terkelompok lagi dia. Jadi kami sama, kami satu ya. Itu. Oke, saya mau sholat zuhur teman-teman. Ada 3 poin yang ingin saya rumuskan atau closingkan menjadi closing statement kita adalah: pertama, kita sudah diperlihatkan oleh Allah, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran bahwa mereka itu adalah orang yang selalu berbeda pendapat atau berselisih tentang apa yang mereka perselisihkan. Maka Allah memberikan keputusan kepada kita supaya kita teguh dalam hudalil muttaqin, yaitu Al-Quran ini, supaya kita tidak salah jalan. Nah, jadi kemudian ketika kita sudah melihat sendiri dengan kenyataan kita, faktualnya bahwa ternyata apa yang Allah firmankan itu terbukti, apakah kita tidak bersyukur sebagai orang Islam? Maka dialektikalitas iman ini bukan hanya mengedukasi dan menghibur, tapi harapan saya mengingatkan antum semua agar tidak lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat utama kita, yaitu iman. Ya, pertahankan iman di dalam kolbu, karena itu bisa dipertahankan dengan keistiqomahan dalam beramal soleh. Ya, salah satu kewajiban kita adalah sholat.
Yang kedua adalah kemudian kita syahadat, sholat, berzakat, puasa, dan naik haji bila mampu. Dan amalan-amalan sunnah itu bukan hanya sekedar menambahkan keyakinan dan keimanan dan memperkuatnya, tapi juga menambahkan pahala yang dimana kita akan menuainya nanti di yaumil hisab dan di akhirat. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah teman-teman kita Kristen ini secara ciri-ciri adalah kenapa mereka tetap jadi Kristen. Ada 3 yang tidak bisa mereka lakukan. Yang pertama adalah betul-betul jujur, itu sulit sekali. Yang kedua, menyampaikan dengan rasio atau logik, itu sulit sekali, bahkan mungkin cenderung tidak mungkin. Yang ketiga adalah berdiskusi dengan elegan, itu juga sangat tidak mungkin. Rata-rata dari mereka adalah ingin menjajah pikiran kita dengan naik ke komal kita, lalu menginginkan mengatur kita. Nah, itu kenapa mereka Kristen. Pengingkaran mereka itu kita lihat di komal ini, tidak bisa jujur, tidak mau ilmiah, dan ingin menguasai dan dominan, ingin menguasai, padahal ini komal kita. Nah, ini yang menjadi asbab mereka itu tetap Kristen, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang poin ketiga adalah kami di sini para apologet ini saling bersinergi. Papi Gembala punya metode dan model, beliau dibenarkan dengan metode dan modelnya. Yonatan Nandar pun begitu, saya pun begitu. Tapi kami adalah satu dalam pengajaran. Kami percaya kepada satu Tuhan, kami takluk kepada satu esensi hukum, yaitu sami'na wa ta'ana kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kami adalah orang yang mencoba mempraktekkan. Kami berusaha sekuat tenaga dakwahnya dengan apa? Dengan ilmu. Bukan hanya dengan ilmu, dengan kemampuan, yaitu Bunda Mila, dengan hartanya, Bang Palopo, dengan nafsu yang Allah berikan, itu orangnya lucu. Kalau Yonatan Nandar ini dengan apa? Dengan fisiknya, dia bisa menghibur rakyat netizen Oten, dengan wajahnya yang Allah sudah berikan kepadanya, bahkan netizen Oten hadir ke atas saking keselnya lihat muka dia. Itu juga dakwah. Memancing orang-orang bertanya, itu cara kita baik untuk men-trigger pemikiran mereka. Maka kalau Bunda Bang Yonatan Nandar berdakwah dengan penampilannya, dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dia sepaket. Begitu juga dengan Papi Gembala, dengan tampilannya yang ramah, dengan akhlaknya, dengan ilmunya, satu paket. Saya juga gitu, dengan wajah saya yang manis, dengan ilmu saya, dengan ketegasan saya, itu satu paket. Bunda Mila dengan harta beliau, dengan ilmu yang walaupun beliau mungkin dapat beberapa, langsung beliau sampaikan. Artinya sama dengan ilmu kita, kapasitas kita, dengan posisi beliau, maka itu diizinkan. Masya Allah. Ini satu lagi ini, saudara kita Bapak Indra, salah satu Indra, makasih. Oh, bukan kontributor saya. Dan ya saya tidak bilang donatur ya. Oh iya. Oke. Jadi kita bilangnya beliau-beliau ini kontributor. Apa maksudnya? Mereka berkontribusi dengan kemampuannya. Mereka mampu kirim uang, kirim paus, kirim kereta, kirim. Mutihin gigi juga kita kontribusi. Apa? Mutihin gigi juga kontribusi. Nah, ya, Dokter Ardila juga memutihkan giginya, berkontribusi membuat si Robert Lele semakin kesel sama Nandar karena semakin ganteng. Gitu. Jadi inilah kita umat Islam dalam surah Al-Anbiya ayat 92. Apa kata Allah? Wa ummatukum umatawahid. Kita ini umat yang satu. Bunda Bila di Amerika, bila support sistem kita. Bang Polopo di tempatnya, bila support sistem kita, menghibur kita. Teman Kristen yang dikejar-kejar utang pinjol gitu. Sekarang ini ya Bun, berapa ribu orang yang follow cuma 100 sekian, berarti lainnya Oten. Ya, jangan sampai teman-teman terduga Oten ya. Di follow Bunda Mila, di follow teman-teman. Oten Gini Bunda, bisa jadi yang menonton ini sudah follow Bunda gitu, ya. Bisa jadi gitu, bukan orang baru, tapi memang bisa jadi memang mereka sudah. Kalian tuh ya, setia. Bercanda teman-teman, itu bercanda. Kan bisa jadi. Kalau tuduhan itu kan kamu Oten baru, tapi kalau bisa jadi itu dugaan itu biasa. Ya kalau enggak alhamdulillah dong. Tapi ada baiknya di follow kalau belum follow ya. Bisa jadi yang nonton ini juga sudah memfollow semua. Wallahu a'lam bishawab. Karena Bunda Mila ini followernya sendiri sudah mencapai 50.000. 52k Bunda. Jadi bisa jadi yang mereka itu sudah memfollow dari awal. Tapi ini Uni, aku kan istilahnya bukannya apologet kayak Uni gitu. Jadi PT aku tuh lebih menyenangkan yang ya bergembira ria atau mungkin ngeliat-ngeliat ini.
Tapi itu semua tuh ada manfaatnya loh. One day someday kalau aku ajak Ada, ada apa itu kan. Nah itu biar kebaca di dunia ini. Sekarang udah mulai melintas nih dengan follower yang banyak. Kan kalian juga yang Iya. untung nanti. Ada manfaat besarnya Bunda dengan Bunda memperlihatkan apa yang Bunda nikmati itu bukan ini, karena Bunda menunjukkan bahwa ketika Tuhannya adalah Allah, maka kenikmatan di dunia bisa dicapai dan nikmat surga juga bisa didapat. Artinya Bunda sedang bersyukur memperlihatkan kepada kami orang-orang yang oten-oten ini, lihat nih, karena kami umat Islam maka hidup kami bahagia dan tenang. It's okay, nggak apa-apa. Niatkan karena Allah. Maksudnya kita itu memperlihatkan kemuliaan kita tuh bukan kemuliaan kita fokusnya, tapi kemuliaan Allah. Contoh kayak aku nih, aku pamer, oh jaket aku nih harganya tuh 2 juta. Misal nih, bukan berarti aku menyombongkan diri karena aku dikasih orang. Artinya apa? Beginilah kalau kami umat Islam. Kalau kami berjuang karena Allah, lihat nih saking 2 juta harganya, labelnya aja aku copot nih. Ah, Bunda. Aku nggak mau labelnya copot karena harganya 2 juta. Kenapa begitu? Supaya orang melihat kalau kita itu hidup untuk Allah, dunia menjadi budak kita, bukan kita jadi budak dunia. Maka ketika aku tidak punya uang beli jaket 2 juta, Bunda Ike belikan ini. Gitu semuanya. Ketika aku tidak mampu beli makan, ternyata dibelikan sama saudaraku Uca. Itu kemarin aku dikirim uang sama adikku Ca ya, akun Ca itu kalian tahu. Apa katanya? Uni kan aku pengen lihat Uni gendut. Uni katanya, aku pengen Uni suaranya soundcardnya keras kayak Papi Gembala dan kayak Bang Yonatan Nandar. Uni kayaknya nggak punya soundcard. Ada Dinda kemarin soundcard tapi dikasih ke orang lain. Ya udah aku kirim uang 2 juta katanya. Dikirimlah uang 2 juta oleh adikku bernama Ca kemarin. Aku bilang, Ca, soundcard harganya 500.000. Uni kembaliin 1.500.000. Gimana nih sisa 1.500.000? Untuk Uni aja katanya. Subhanallah. Makanya kami bukan membanggakan, kami nggak pamer, tapi kami ingin menunjukkan betapa Allah itu memberikan rezeki dari pintu-pintu yang kita tidak sangka-sangka. Kalau niat kita karena Allah, tapi kalau kita minta kita berharap sama Bunda Maaf Mila. lahir batin ya di atas gunung ini Uni. Kalau ada Iya, kalau siap, putus, Bunda. maaf lahir batin ya, udah selesai. Nah, lanjut aja. Siap. Jadi kalau seandainya kita, misal nih, saya mentang-mentang Bunda Mila adalah kontributor. Saya berharap sama Bunda Mila deh, nanti aku nggak punya jaket. Nggak boleh, tidak boleh. Kenapa? Manusia itu tempat kecewa. Allah lah tempat yang yang tidak akan pernah mengecewakan hamba. Maka berdoanya kepada Allah. Nanti ketika berdoa kepada Allah, Allah gerakkan hati Bunda Mila. Waduh si Uni nih atau Bang Palopo nih atau Yonatan Nandar nih, wah si Yonatan Nandar giginya kuning nih. Aku ini kan Allah yang gerakkan. Atau Yonatan Nandar nggak ada rak buku nih, kata Bunda Mila. Aku kasihan sama dia kesusahan, rumahnya berantakan. Nandar itu berapa harga rak buku? Kemarin kan gitu. Atau apa gitu dibantu. Itu Allah, tidak mungkin Bunda Mila ini dari Amerika. Udah rak bukunya udah. Tidak mungkin. Rak bukunya sudah. Iya makanya itu kan antum itu kan digerakkan hatinya Bunda Mila, itu Allah yang menggerakkan. Kalau Allah tidak berkehendak emang antum dapat? Enggak. Mana ada Bunda Mila, semua apologet beliau ini kan beliau tergerak melihat antum. Kenapa? Karena antum bisa jadi berdakwah ini karena Allah. Begitu juga dengan Papi Gembala. Ada tiba-tiba orang lihat, Papi Gembala rambutnya udah nggak ada, belikanlah uang penumbuh rambut, ya kan, biar nggak diejek oten. Dikirimlah 5 juta. Ya itu bukan karena Papi Gembalanya, tapi karena Allah yang menggerakkan. Karena bisa jadi Papi Gembala berdakwahnya karena Allah. Gitu. Itu kenapa aku punya jaket yang harganya 2 juta. Buat aku ini hal yang luar biasa, buat orang mah biasa. Ya karena aku bukan orang yang cinta dengan beren. Tapi ya inilah membuktikan bahwa tidak perlu aku harus cari uang mati-matian. Kalau memang aku mencari keridhaan Allah, maka Allah yang antarkan kepada aku melalui tangannya Bunda Ike dan tangannya Bunda Mila. Begitu saudaraku. Mari kita doakan. Sebetulnya Bapak Indra nih, Bapak Indra dari tadi give artinya apa? Kita itu tidak. Makasih Bang Indra. Makasih. Oh bukan saya. Bukan. Pak Indra, makasih Pak Indra. Pak Indra jangan bikin otot kejang-kejang. Pak Indra ini pagi-pagi sudah dikasih bunga. Iya. Jadi nggak enak. Abah Indra. Iya. Abah Indra gitu bikin Oten makin sakit hati. Udahlah tuanya babak belur, mereka babak belur. Nggak, lucunya gini nih, lucunya gini. Ada saudara kita Muslim yang ngasih di bawah yang panas, ngasih juga kagak. Ini agak lain memang Oten. Oh itu nggak bisa. Saudara-saudara Muslim yang panas melihat
Papi Gembala, Uni Riva, Yonatan Nandar ditaburi oleh gift. Artinya kalian harus berwudu ya. Oke, begitu. Terima kasih banyak buat Bapak Terima Abah kasih Indra. Kami banyak, panggilnya Abah Pak Indra, ya. Masya Allah. Ya, Papi Gembala Ya, Bah. ambil alih sama Yonatan Nandar, lanjutkan dulu karena aku mau sholat dulu. Aku mute, aku matikan. Kalau Yonatan Nandar matikan silakan, kalau lanjut silakan. Aku tetap standby di sini. Silakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Lanjut. oke ya, izin ya, akhi ya. Kayaknya saya Lanjut, juga Pak. mau zuhur juga di sini, akhi. Oh alah gitu. Nanti gantian ya. Gua handle dulu. Ini aku 1 jam lagi zuhurnya. Oh gitu, berarti Lu kau aja, mute lu aja aja dulu yang ya. mak Gua mute tampil. dulu, stay tune boleh nggak? Iya, Boleh stay lu tune. Nah, aja tapi yang beraktivitas mute. Setelah aku selesai nanti gantian ya. Ya Iya, iya. kita ini- maju lagi. Ya oke Ya, ya, gantian stay kita tune aja. rolling. Iya, iya. Rolling. Soalnya ini ada pembahasan baru nih, Bang Yonatan. Ini masalah jigong ini loh, perlu kita bahas secara mendalam ini. Lanjut. boleh. Saya stay tune dulu ya. Siap. Oke Bang. Sesi. Sabar ya guys ya. Aku gantiin dulu guys. Apa nih? Oh iya. Yes. Sorry. Sabar guys.